Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Nah, kali ini kita masih belajar seputar fundamental ya. Nah, kita terkait pelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan variabel. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan jalankan ya Apache-nya. Nah, kita akan start. Kita gunakan port 80. Ini saya akan jalankan untuk webnya untuk coba ya. Oke, localhostnya sudah jalan seperti ini. Oke, kita akan buka terminalnya. Nah, ini. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita. Nah, saya mau cek dulu di sini ada PHP tutorial. Saya akan masuk ke PHP tutorial. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada 01 fundamental. Oke, saya akan clear screen. Nah, saya akan coba untuk code insider. Kita buka ya. Nah, oke, ini fundamental sudah terbuka ya. Nah, kita terkait dengan variabel sekarang. Jadi ini sudah ada sedikit materinya. Saya coba tambahkan ya. Jadi variabel di sini ada sedikit pengertian variabel. Variabel dalam pemrograman adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data dari memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman atau program dijalankan ya. Ini variabel. Variabel menyimpan dari jenis apapun, misalnya string, angka, array, atau objek. Nah, di PHP untuk penulisan variabel ada aturannya ya. Nah, aturan di PHP, setiap variabel yang didefinisikan harus diawali dengan simbol dolar seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama variabel. Kalau mau diisi value, tinggal didefinisikan value setelah sama dengan. Nah, ketentuannya ini ya tadi. Jadi kita harus diawali dengan simbol dolar. Kemudian karakter pertama setelah tanda dolar harus berupa huruf A sampai Z atau underscore. Nah, tidak boleh menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau misalkan di depan ada angka itu akan error. Kemudian karakter yang tersisa dapat berupa garis bawah, huruf ataupun angka. Nah, misalkan di bawah di setelahnya ya, setelah di depan karakternya ini kita buat A sampai Z atau underscore. Nah, kita bisa menambahkan underscore ataupun huruf ataupun angka terserah ya. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Di materi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa untuk variabel di PHP sifatnya case sensitive. Artinya akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, contoh pembuatan variabel seperti ini ya. Nah, tag pembukanya wajib ini harus ada. Kemudian di sini dolar, contohnya ini title variabelnya dan ini adalah isi dari variabelnya. Oke, kita langsung coba. Ini kita akan buat file index.php. Oke, kita buka. Nah, di sini kita definisikan tag pembukanya PHP seperti ini ya. Nah, kita akan coba buat sini dolar. Ingat variabel diawali dengan simbol dolar. Title seperti ini misalkan ya. Kita sama dengan misalkan PHP variabel. Nah, setiap akhir dari statement harus diikuti dengan titik koma. Tuh, jadi wajib ini. Jadi kalau misalkan tidak nanti muncul error. Nah, tadi ya, setelah dolar ini harus dengan huruf A sampai Z atau underscore. Misalkan kita taruh di sini angka 2, maka dia akan error ya. Jadi tidak boleh. Nah, kalau setelahnya ini kita angka 2, ini boleh. Jadi ataupun setelahnya underscore title 1, sini juga boleh. Tapi kalau di depan sini ini tidak boleh. Kita menambahkan number ya. Nah, itu untuk penulisan variabel. Nah, kemudian ini kita akan coba untuk cetak ya. Misalkan kita akan echo title. Kita save. Nah, kita akan buka di sini slash PHP tutorial variabel. Nah, ini ya. PHP variabel sudah muncul yang kita tuliskan. Nah, kemudian pembuatan variabel juga bisa di dalam tag HTML.
Misalkan kita punya tag HTML ya, HTML seperti ini. Ini kalau kita mau mendefinisikan HTML, kita harus tutup dulu. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya ya, seperti ini tutup. Nah, baru di sini kita definisikan tag HTML-nya. Nah, seperti ini baru tidak memunculkan error. Nah, untuk membuat variabel, ini kita bisa gabungkan ataupun terpisah dalam satu blok PHP. Misalkan kita buat terpisah ya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian ini tutupnya. Nah, kita akan buat variabel di sini. Misalkan kita mau buat judul, $judul. Nah, ini boleh huruf besar, huruf kecil. Saya pengennya pakai huruf kecil ya. Judul. Nah, sama dengan contoh PHP variabel. Nah, misalkan seperti ini, kita tutup dengan titik koma ataupun boleh kalau misalkan kita hanya buat satu, tapi biasakan kita buat titik koma seperti ini. Nah, kemudian kita mau memanggilnya di dalam tag HTML. Misalkan kita akan panggil dengan heading 1. Maka ini harus kita buka seperti ini, PHP. Nah, di sini baru kita cetak. Nah, seperti ini bisa. Kalau kita save, kemudian kita refresh, maka di sini muncul ya contoh PHP variable. Ataupun kita bisa mencetaknya dengan PHP echo. Caranya misalkan gini ya. Nah, di sini kita siku tanda tanya sama dengan. Nah, langsung judulnya dicetak. Kita tidak perlu menuliskan echo-nya. Nah, tanda tanya sama dengan ini artinya PHP echo atau PHP yang langsung dicetak. Ini juga fungsinya sama dengan yang ini. Kita kalau misalkan kita lihat tuh, kita juga sama mencetaknya. Jadi bisa dengan cara seperti ini ataupun cara seperti ini juga bisa. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat variabel dan kita menggabungkannya dengan file yang lainnya. Ini juga bisa. Misalkan ini kita buat sebuah PHP tag di sini ya, kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya mau membuat variabel misalkan judul 2 ya. Nah, kita akan isi sini ini adalah judul 2. Nah, kita tutup dengan titik koma. Nah, kita akan buat filenya terpisah. Kita akan buat sebuah file misalkan index.view.php. Nah, kita misalkan buat seperti ini. Nah, di dalam indeksnya kita akan lakukan cetak. Misalkan kita buatkan HTML-nya seperti ini. Nah, di bawah sini kita langsung mencetaknya. Misalkan saya buat heading 1. Apa ini? Misalkan heading 1 seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan mendefinisikan tanda tanya sama dengan, nah kita akan cetak yang tadi judul 2-nya ke sini. Kita save. Nah, kemudian kita panggil ke sini ya. Cara memanggilnya kita bisa menggunakan require. Nah, misalkan kita panggil require, nanti lebih jelasnya kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Nah, kita akan panggil index.view.php. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan refresh. Kita akan refresh, lihat ini adalah judul 2 bisa kita cetak. Nah, jadi gambarannya terkait dengan variabel di PHP seperti itu ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan variabel, kita untuk mendefinisikan variabel di PHP harus diawali dengan simbol $, kemudian diikuti dengan karakter A sampai Z ataupun underscore, tidak boleh ada numerik di depan, tapi setelahnya boleh kita menambahkan numerik, tapi paling depan setelah $, tidak boleh ada numerik. Oke, dan kemudian setelah kita mendeskripsikan variabel, kita bisa memanggilnya di tempat lain, asalkan ketika kita eksekusi dia berada satu jalur seperti ini ya.
Nah, nanti terkait dengan mappingan ke beberapa tempat, ke beberapa kelas, kita akan pelajari lebih dalam lagi di video selanjutnya. Ini masih dalam tahap fundamental dulu ya. Supaya teman-teman pondasinya itu nanti sudah bagus dulu, baru kita akan memulai lagi lebih dalam terkait dengan PHP. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.